M to the B, it's 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 M to the B, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramadan dari kelas 6A2 Filsafat Komunikasi. Di video kali ini saya akan memaparkan kembali sedikit materi tentang etika komunikasi antar personal dan kelompok kecil. Mari disimak. Jadi yang pertama itu ada pengertian dari etika. Etika itu merupakan suatu cabang dari ilmu filsafat. Nah, etika ini suatu cara yang baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia. Jadi, etika dan komunikasi itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dimanapun orang berkomunikasi, sudah pasti harus menggunakan etika dalam berkomunikasi agar lawan bicara berkomunikasinya itu dapat menerima pesan yang baik dan berjalan dengan efektif. Jadi, etika ini merupakan potensial yang selalu melekat dalam setiap bentuk komunikasi antar personal, sehingga komunikasi ini dapat dinilai dalam dimensi benar dan salah. Etika juga melibatkan pengaruh yang berarti terhadap manusia lainnya, sehingga komunikator secara sadar itu memilih tujuan tertentu yang dicapai guna mencapai tujuan tersebut. Etika juga sangat diperlukan dalam sebuah komunikasi agar tercipta bentuk menghormati serta saling menghargai satu sama lainnya. Di sini ada tujuan etika. Tujuan etika itu ada 3. Yang pertama, mampu membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, maksud dari bebas di sini itu, manusia bebas memilih untuk haknya, tapi juga tetap ada batasan-batasannya. Lalu yang kedua, membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk dapat mengambil sikap atau tindakan secara cepat. Lalu yang terakhir, menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Jadi etika komunikasi di sini itu mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan setiap orang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi itu menilai mana yang tindakan komunikasi yang baik dan yang buruk berdasarkan standar yang sudah berlaku. Jadi sehingga adanya etika komunikasi ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman, perselisihan, pertengkaran, dan lain-lain. Jadi dalam pergaulan dan kehidupan bermasyarakat itu, etika dan komunikasi ini merupakan dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Karena orang yang berkomunikasi itu selalu memerlukan pertimbangan etis agar dapat diterima dengan baik pesannya. Dalam hal memulai suatu komunikasi, pasti kita selalu merancang ataupun membuat cara bagaimana untuk berkomunikasi yang benar dengan orang tersebut kan. Jadi setiap orang mempunyai, karena itu setiap orang itu mempunyai pendapat serta kepribadian yang berbeda-beda. Jadi, ada tuntutan etis antara kedua belah pihak nih. Adapun etika yang harus diperhatikan dalam komunikasi yaitu komunikasi yang dilakukannya secara tatap muka. Sebenarnya manusia itu dalam kehidupan bermasyarakat akan saling membutuhkan satu sama lain dan sangat membutuhkan apa itu etika, karena di mana ada suatu percakapan dengan orang lain, disitulah etika harus diterapkan. Karena kalau kita tidak memakai etika di dalam suatu berkomunikasi, nanti akan ada kerugian atau hal yang tidak diinginkan dari salah satu pihaknya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi kelompok. Jadi komunikasi kelompok itu sekumpulan orang memiliki tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, serta memandang mereka sebagai bagian dari kelompoknya. Jadi para komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antarpersonal. Nah, karena itu kebanyakan teori komunikasi antarpersonal berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Masuk ke klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasi. Yang pertama, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer di sini adalah suatu kelompok yang anggotanya berhubungan sangat akrab serta kerjasama yang baik. Sedangkan kelompok sekunder itu kebalikannya, yaitu anggotanya hubungannya tidak akrab dan tidak bisa bekerjasama dengan baik. Lalu yang kedua ada kelompok keanggotaan dan rujukan. Jadi kelompok keanggotaan itu di sini seperti sangat administratif dan fisik dalam menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan itu merupakan kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standarisasi untuk menilai diri sendiri dalam membentuk sikapnya. Dan yang terakhir ada kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Jadi kelompok deskriptif itu melihat suatu proses pembentukan kelompok secara alamiah berdasarkan tujuan tertentu. Sedangkan kelompok preskriptif itu mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh setiap anggota suatu kelompoknya dalam mencapai tujuan kelompoknya. Jadi pemahaman suatu ekspresi dan berkomunikasi itu sangat penting, karena ekspresi wajah kita itu dapat melihat atau membaca suatu makna dan pesan sehingga kita bisa memperkirakannya. Karena ungkapan melalui ekspresi itu bisa dinilai sangat jujur, seperti
ketika misalkan kita sedang mengobrol dengan lawan bicara kita, tetapi kita menunjukkan ekspresi yang tidak senang, pasti si lawan bicaranya ini akan sadar bahwa kita sedang tidak senang mendengarkan apa yang lagi dibicarakan oleh si lawan bicaranya ini. Sebenarnya ekspresi memang hal yang sangat jujur ketika kita sedang berbicara dengan lawan komunikasinya maksudnya. Jadi etika komunikasi di sini itu nggak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, tetapi juga harus berangkat dari nilai tulus yang diekspresikan dari ketenangan, kesabaran, dan empati kita dalam berkomunikasi. Mungkin segitu saja sedikit pemahaman dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.